Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lejung Sumping channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas tentang karbu BRT lagi. Jadi sesuai janji saya sebelumnya, saya akan membahas settingan BRT saya yang sudah pas ya untuk sehari-hari. Seperti biasa settingan saya itu merah bata menuju ke kering ya, jarang merah bata menuju ke basah. Jadi mungkin di beberapa spek mesin nggak akan cocok. Nah, di motor saya ini, si PWK BRT ini settingannya kurang lebih mirip-mirip dengan karbu PWK CPO yang sebelumnya saya pakai guys ya. Nah, saya akan bahas di video ini tentang ukuran pilot jet, main jet, head nozzle, jarum nozzle, lubang-lubang dan lain-lainnya, apakah saya rubah atau seperti apa. Oke, kita akan bahas satu-satu dari mulai yang paling umum dulu ya guys ya. Yang paling umum banyak sekali yang bertanya pasti ukuran pilot jet dan main jet ya. Jadi untuk pilot jet di sini saya pakai ukuran 38. Nah, ukuran 38-nya ini saya bandingkan dengan pilot jet mirip CPO dan pilot jet KW-KW-an dari repair kit GL kalau nggak salah ya, ukuran 38. Itu kurang lebih lubangnya kurang lebih sama guys ya untuk pilot jet. Nah, tapi untuk main jetnya dia ukurannya berbeda guys ya. Saya di sini pakai main jet ukuran 120 guys ya. Sedangkan untuk di PWK CPO sebelumnya saya pakai main jet 130 guys. Dan saya bandingkan si 120 PWK CPO PWK BRT ini lebih besar dibanding ukuran 122 main jet punya PWK CPO yang saya punya ya. Jadi saya bandingkan. Tadinya saya mau pakai yang 122 guys, karena saya pikir 120 itu pasti ukurannya terlalu kecil untuk spek mesin saya. Jadi saya ganti mau pakai minimal 122. Tapi pas saya sandingkan ukuran lubangnya, ternyata ukuran lubang main jet BRT yang 120 itu lebih besar dari 122 main jet punya CPO ya guys. Itu cukup bikin sulit kalau kita nggak teliti ke diameter lubang dalamnya ya. Kalau kita berpatokan ke ukuran, kita bisa dibikin pusing guys. Jadi kalian harus teliti ya, bukan cuma melihat angkanya, tapi ukuran lubangnya harus kita teliti dulu ya, apakah lebih besar atau sama atau kurang lebih mirip kayak gitu ya. Jadi supaya kita nggak dibikin pusing ketika nyeting karbu. Nah, kemudian untuk pasangan head nozzle dengan jarum, di sini head nozzle tetap saya pakai bawaan BRT Superflow, dan jarumnya tetap saya pakai andalan selalu. Kalau kita pakai PWK, saya selalu itu pasang jarum GL Pro, dan di PWK BRT ini langsung cocok guys ya. Bahkan ini skep dan tutupnya tetap saya pakai punya PWK CPO ini, jadi PNP ke BRT ya. Jadi si skep dan jarumnya itu masih pakai GL Pro, dan skepnya pakai yang ini, dan tutupnya juga PNP sama. Itu langsung cocok, langsung enak. Saya tinggal nyeting angin, settingan angin dapat, langsung karbu enak sekali untuk dipakai sehari-hari. Idealnya stabil. Saya pakai berhenti misalnya di lampu merah atau ketika nunggu kereta, itu kita nggak usah nahan gas ya. Jadi benar-benar RPM-nya stabil. Terus ketika kita pakai akselerasi terus nurunin gas, nggak ada gejala nembak-nembak. Pagi-pagi ngidupin pagi-pagi itu nggak ada gejala kekeringan guys. Jadi memang udah langsung pas, enak banget. Kebetulan saya dapat karbu yang langsung enak, karena beberapa review yang saya baca, yang saya tonton juga di channel lain atau review di grup-grup Facebook, kebanyakan si PWK BRT ini banyak yang susah setting ya, banyak yang tidak ketemu si setelan langsam, jadi nggak bisa ideal gitu. Itu rata-rata kayak gitu. Tapi ya luar biasanya saya ketemu karbu yang benar-benar langsung enak guys ya. Cuman memang saya tetap bisa sebut karbu ini adalah karbu yang overpriced. Kenapa? Karena sebelumnya saya user karbu murah guys ya, seperti si PWK CPO ini. PWK CPO ini harganya itu cuman 1/3 dari si PWK BRT. Jadi kita bisa beli 3 karbu ini guys ya, daripada beli 1 karbu BRT. Saya lebih pilih beli 3 karbu CPO. Kenapa? Pertama untuk tipe Superflow-nya ini, BRT sampai nulis di sini Superflow. Nah, untuk si CPO ini walaupun dia Superflow, dia nggak nulis ya CPO Superflow, enggak.
Tapi ini benar-benar sama Superflow-nya. Saya rasakan juga untuk RPM atas nggak ada perbedaan yang signifikan, bahkan mungkin sama gitu-gitu aja ya. Karena mungkin sama Superflow, guys. Nah, yang sedikit berbeda yang cukup bikin heran itu adalah di konsumsi bahan bakar. Nah, tapi sebelum saya bahas, saya mau bahas lagi tentang tadi overprice ya. Nah, di sini untuk ventilasi, dulu juga pertama saya pakai CPO itu, saya yang pertama langsung saya komen adalah bagian ventilasi ya. Kenapa? Karena di sini ventilasi kita lihat dari luarnya itu 2. Tapi begitu kita buka yang aktif cuma 1. Ini dulu juga saya sempat kecewa, tapi karena harganya yang cuma 200 sekian ribu ya, sangat terjangkau harga barunya. Saya nggak terlalu kecewa guys ya, karena memang ya karena namanya juga karbu murah gitu. Jadi wajar kalau mereka agak gimmick sedikit, itu sangat wajar. Terlebih karbu-karbu yang KW-KW-an kayak KW Sudco, terus yang kehin-kehinan, pokoknya yang KW ya, apalagi yang kayak gitu. Jadi saya nggak terlalu menaruh harapan tinggi ke karbu-karbu murah. Nah, justru karena BRT ini menurut saya harganya sudah cukup, nggak terlalu mahal sih sebenarnya, masih kesebut terjangkau di angka 700 sekian ribu. Tapi karena saya kaum mendang-mending ya, jadi menurut saya ini tetap overprice ya. Saya bayangin aja, asalnya mereka terlihat quad van ya, alias venturinya ada 4 guys ya, di kiri 2, di kanan 2. Tapi begitu saya bongkar yang aktifnya cuma 1, itu bikin saya kecewa juga ya. Dan ya videonya lumayan FYP di TikTok ya. Nah, untuk performa dan konsumsi bahan bakar ini yang saya sedikit apresiasi di PWK BRT ini ya. Memang harusnya kayak gitu guys ya. Maksudnya gini, harga karbu ini kan 1/3 nya dari BRT. Jadi nah, si BRT ini harus punya performa atau sesuatu yang spesial dibanding si karbu murah ini, dan memang dia punya guys ya. Pertama, dia kebetulan sih, memang enggak semua ya, tapi kebetulan saya dapat yang lubang-lubangnya langsung presisi, jadi enggak saya rubah sedikit pun. Sedangkan untuk si CPO ini saya udah beberapa kali nyeting, memang harus penyesuaian dulu di lubang-lubang air jet dan outpilot jetnya guys ya. Tapi si BRT ini saya baru pertama megang, jadi kebetulan langsung dapat yang bagus ya. Saya langsung positif masalah lubang-lubang dalam karbunya ya guys ya. Kemudian untuk head nozzle, si BRT ini benar-benar cocok untuk mesin 4 tak guys ya. Karena ukuran diameternya itu sesuai diameter ideal yang sebelumnya saya share, yaitu kalau diukur pakai sigmat saya sekitar 2,3 mm ya. Entah kalau pakai sigmat yang lain mungkin sedikit berbeda, karena sigmat saya bisa kalian ketahui kondisinya sudah kayak gitu ya guys ya. Tapi di ukuran saya 2,3, dan itu sangat cocok jika dipasangkan dengan si jarum GL Pro. Nah, hasilnya untuk performa, untuk RPM bawah ideal stabil, RPM tengah itu ngisi, RPM atasnya benar-benar ngejambak. Jadi ya sesuai ekspektasi saya untuk sekelas karbu BRT Superflow ya. Karena kalau nggak kayak gitu, saya akan tambah kecewa ya. Kemudian yang bikin saya agak kaget ya guys ya. Saya udah cukup lama pakai si PWK CPO ini. Kemudian kemarin ganti pakai BRT Superflow ini selama 2 hari dan melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 50 km. Dan hasilnya konsumsi bahan bakar saya rasa lebih irit si BRT Superflow. Ini cukup bikin saya kaget guys ya. Entah kebetulan memang karena lubang-lubangnya yang sudah presisi dari sananya, jadi konsumsi bahan bakarnya itu jadi lebih efisien dibanding si PWK CPO ini guys ya. Tapi untuk performa tenaga PWK CPO ini juga nggak ada masalah, kurang lebih sama ya. Tapi untuk konsumsi bahan bakar, entah kenapa si BRT Superflow ini bisa lebih irit dibanding CPO guys ya yang saya pasang. Padahal untuk ukuran pilot jet, ukuran diameter head nozzle dengan jarumnya itu sama ya. Kalau untuk main jet kan saya jarang gaspol, jadi harusnya tidak terlalu berpengaruh ke konsumsi bahan bakar. Nah, untuk BRT Superflow ini luar biasa guys. Saya cukup bisa disebut sangat mengapresiasi dari konsumsi bahan bakarnya, benar-benar efisien guys ya. Dengan penggunaan sehari-hari bisa lebih irit dibanding PWK yang sebelumnya saya pakai. Itu mungkin poin plus besar si BRT Superflow yang sudah saya rasakan.
Nah, untuk cek soundnya mungkin akan saya share di video selanjutnya dan saya bandingkan sedikit dengan video si PWK CPO yang dulu saya pakai dan cek sound dari PE Scarlett yang saya simpen juga. Kalau masih ada videonya saya sambungkan ya. Jadi kita lihat nanti perbedaan cek soundnya seperti apa, apakah signifikan atau ternyata sama aja ya dengan harga yang misalnya cuma beda jauh. Jauh banget. Ya saya mending ya kaum mending sih saya arahkan ke CPO aja udah. Karbu murah dengan fitur yang melimpah. Sedangkan si BRT ini karbu yang punya nama wah tapi fiturnya saya bisa sebut pelit guys ya. Tapi nggak tahu di seri yang terbaru saya belum pernah lihat guys ya. Kebetulan mungkin nggak bakal beli juga karena ini beli karena dapat barang murah ya. Ya sudah, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan kalian saya jadikan konten berikutnya atau saya langsung jawab saat itu juga di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan konten-konten perkarbuan kita yang cukup out of the box ya. Jadi saya kupas tuntas benar-benar nggak pelit ilmu ya guys ya. Karena mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat untuk kalian yang sangat membutuhkan tentang setting-setting karbu ya guys ya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.